Oke, gimana nih menurut para readers chapter 349? Kata Mimin kayak agak kentang gitu ya. Awalnya Mimin kira tuh chapternya kayak pendek, tapi ternyata setelah dilihat lagi agak panjang sebetulnya. Cuman karena banyak adegan action yang tanpa percakapan, jadi narasinya pendek, alhasil videonya juga ikut pendek. Dan mari kita bahas dulu beberapa hal menarik yang terjadi pada chapter terbaru kali ini. Pertama, setelah mendapatkan kabar bahwa fasilitas penelitian diserang, Jiu pun langsung bergegas menuju tempat tersebut. Tapi entah juga ya, apa Jiu mampir dulu ke tempat Nona Yeonjong atau langsung cus ke TKP. Adapun Subin sama Jisuk, pasti mereka berdua juga akan nyusul. Gak mungkin membiarkan Jiwoo pergi seorang diri. Lalu selanjutnya Dr. Dylan akhirnya dikalahkan. Seluruh cara telah ia lakukan, tapi pada akhirnya ia tidak bisa mengalahkan Noil. Dan di saat-saat kritis, Woin pun datang untuk menyelamatkan masternya. Ini seperti apa yang Mimin prediksikan pada video diskusi minggu lalu. Kemungkinan besar pastinya Woin akan datang saat masternya sekarat. Dan ternyata benar. Oh ya, akhirnya kita dapat informasi juga. Ternyata Noel itu belum masuk 100 besar, tapi kekuatannya sudah hampir menuju 100 besar. Tapi yang mengejutkan adalah saat bertarung melawan Woin, bahkan Noel sedikit kesulitan. Ya, serangan Woin mungkin tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan. Tapi Noel begitu kewalahan karena seluruh serangan Noel berhasil dihindari oleh Woin. Tapi sebaliknya, serangan Woin selalu mengenai Noel. Nah, hal ini mengejutkan setiap orang, bahkan rekan Noel. Ia harus mengakui kemampuan dari Woin. Walaupun mungkin dari segi kekuatan tidak sekuat Dr. Dylan, tapi pengalaman bertempurnya nampak lebih baik dibandingkan Dr. Dylan. Sehingga ia pun bisa merespon pergerakan Noel dengan begitu cemerlang. Nah, sebetulnya ini adalah hal yang wajar ya, mengingat bukan pertama kalinya bagi Woin untuk melawan musuh yang kuat. Kalau nggak salah pertama itu lawan kuatnya adalah klan bersaudara. Lalu yang kedua adalah peringkat 100 yang menyerang Akademi Awaken dunia. Jadi dari segi pengalaman seharusnya sudah tidak diragukan lagi. Apalagi Woin juga baru saja menyelesaikan pelatihan tertutup. Dan kira-kira apa nih yang bakalan terjadi pada chapter mendatang? Nah, sampai dengan saat ini kita masih belum melihat pergerakan rekan dari Noel. Dan kita juga belum mendapatkan gambaran seberapa kuatkah ia. Tapi kalau yang udah nih ya, yang bertarung terakhir kali biasanya sedikit lebih kuat daripada petarung pertama. Jadi ada kemungkinan rekan Noel atau kembaran Noel ini secara resmi sudah masuk peringkat 100 besar atau setidaknya setara dengan Noel. Nah, untuk pertarungan 1 lawan 1 seharusnya si Woin masih bisa menahan Noel. Tapi beda cerita jika rekan Noel ikut bekerja sama. Kemungkinan besarnya pastinya Woin akan dikalahkan. Tapi tenang saja, nggak mungkin Woin akan babak belur atau sampai berhasil ditangkap. Sebelumnya kita sudah melihat jika Jiu langsung bergerak, pastinya di kala-kala genting Jiu akan tiba dan membantu Woin. Nah, dari segi pengalaman tentu saja Jiu lebih baik dibandingkan dengan Woin. Apalagi akhir-akhir ini ia sudah melawan
beberapa penerus dari top 10 dan juga berhadapan langsung dengan peringkat 50 besar, yaitu Blues. Walaupun perbedaan kekuatannya jauh, tapi setidaknya Jiwoo memiliki pengalaman melawan sosok yang jauh-jauh lebih kuat dibandingkan dengan dirinya. Dan untuk lawannya saat ini yang berada di peringkat 100 besar, seharusnya bukan permasalahan bagi Jiwoo untuk bisa menahannya. Apalagi jika bala bantuan lainnya tiba, seperti Jisuk dan juga Subin yang juga baru menyelesaikan pelatihan tertutup. Intinya kalau mereka udah datang, si dua penyusup ini gak bakalan bisa melarikan diri. Terus kalau misalkan sampai Nona Yeonjong tiba, ataupun Park Soha atau Han Song Ik, udah kelar dah tuh mereka berdua. Kirain Mimin sih mereka lebih kuat daripada peringkat 100 besar. Kalau misalkan cuman 100 besar sih ya udahlah, tamat aja lah riwayat mereka berdua. Tapi yang menarik nih, yang menarik banget menurut Mimin nih, keduanya kan dikirim oleh Jurion. Nah kalau keduanya sampai ketangkep, kira-kira bakal ada yang bantuin gak? Karena Jurion pastinya bakal khawatir banget nih kalau misalkan dua anak buahnya ketangkap. Terlepas dari mereka mungkin gak akal buka mulut, tapi siapa tahu aja pada akhirnya apa yang ia rencanakan tuh bocor dan itu akan merusak reputasinya. Nah, kalau menurut para readers gimana? Itu aja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.